Baik, selamat pagi buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali hari ini di mata kuliah kita tentang pengantar informasi geospasial. Jadi bagian selanjutnya itu adalah kita akan membahas tentang infrastruktur informasi geospasial. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang banyak hal terkait dengan datanya, kemudian sekarang itu adalah infrastruktur informasi geospasial. Nah, ini juga termasuk pengantarnya saja, karena nanti Anda akan dapat satu mata kuliah yang judulnya itu persis sama dengan ini. Jadi satu mata kuliah, satu semester 3 SKS, judulnya adalah infrastruktur informasi geospasial. Sehingga kalau itu kita berikan di pengantar, tentunya tidak pas, karena banyak sekali pengetahuan yang saat ini belum dimiliki. Sehingga ini adalah semacam pengantarnya saja. Baik, untuk memahami tentang infrastruktur data spasial ini, itu kita merujuk pada dua referensi utama. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan juga Peraturan Pemerintah ya Nomor 9 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Jadi PP ini adalah tentang sedikit penjelasan tentang apa-apa yang sudah disampaikan atau dibuat di undang-undangnya. Nah, kalau kita merujuk secara definisi, gitu ya, infrastruktur IG itu apa sih, gitu ya, atau infrastruktur informasi geospasial itu apa sih? Gitu. Jadi kemarin kita udah paham bahwa IG itu, baik itu datanya maupun informasinya, informasi geospasial itu adalah barang yang kita buat kemudian kita simpan, kemudian distribusikan, manfaatkan dan sebagainya, seolah-olah dia adalah sebuah barang yang sangat berharga. Dan tentunya memang ini adalah barang yang sangat berharga bagi data, karena data itu adalah awal ya, atau modal untuk pembangunan kita. Sehingga dalam penyelenggaraannya untuk bisa membuat tadi ya, atau mengumpulkan data geospasial, kemudian menyimpannya, kemudian mengamankannya, kemudian mendistribusikannya dan sebagainya, itu dia memerlukan sebuah infrastruktur. Jadi dia memerlukan infrastruktur untuk bisa terlaksananya. Sehingga muncullah istilah infrastruktur informasi geospasial. Ini juga menjadi sangat penting dan menunjukkan bahwa IG ini juga menjadi sesuatu yang penting. Penting tidak hanya bagi penyelenggaranya saja, tapi juga bagi pemerintah secara umum dan masyarakat pengguna. Jadi secara definisi itu adalah infrastruktur IG itu adalah sarana, jadi semua sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG. Nah, kemarin kita sudah tahu tentang penyelenggaraan IG itu ada sekitar 5 kegiatan atau aktivitas yang masuk dalam kategori penyelenggaraan IG, sejak dari pengumpulan sampai pemanfaatan. Nah, pemerintah gitu melalui Badan Informasi Geospasial itu wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG. Nah, untuk itu kita perlu paham 5 hal, dan 5 hal ini biasa disebut sebagai pilar ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini sebuah bangunan ya, kemudian dia punya tiang-tiang yang gede-gede banget ya. Nah, ini adalah pilar-pilarnya. Jadi infrastruktur informasi geospasial itu memerlukan pilar. Pilarnya itu ada 5. Yang pertama itu adalah kebijakan. Ini terkait dengan peraturan atau hukum, payung hukum terkait dengan penyelenggaraan IG. Kemudian yang kedua itu kelembagaan, gitu ya. Jadi kalau sudah ada aturannya, gitu ya, maka harus ada wadah orang-orang yang menyelenggarakan IG ini. Misalkan dia dibuatkan kantor atau dibuatkan dinas ya, dinas atau unit di level yang ditentukan. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika IG ini diselenggarakan, dia memerlukan bantuan teknologi. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa penyelenggaraannya ini
bisa efisien, ya, cepat, akurat, dan juga mudah untuk diberbagi-bagikan ke instansi lain atau ke lembaga, kementerian lainnya. Kemudian yang kelima itu adalah namanya standar, ya, standar atau apa namanya, semacam baku mutu, ya, standar, ya. Jadi ketika kita memiliki IG gitu, itu dengan IG yang sangat beragam, dengan wali data atau orang-orang yang menyelenggarakan IG ini atau instansi yang menyelenggarakan IG ini sangat beragam, maka dia perlu standar. Supaya apa? Supaya datanya ini bisa kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Jangan sampai misalkan kita punya IG tetapi kita sendiri tidak yakin apakah IG kita ini benar atau enggak. Kita nggak yakin IG kita ini apakah akurat atau tidak, gitu. Jadi maka dia perlu standar. Jadi ada namanya nanti kalau kita lihat ada SNI dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah ada namanya sumber daya manusia. Dan di sumber daya manusia ini adalah orang per orang, ya, orang-orang yang menyelenggarakan IG. Ya, ini juga sangat penting. Dari semua yang ada ini, yang paling penting dan tidak bisa dieksekusi, ya, tidak bisa diadakan secara cepat itu adalah yang terakhir, sumber daya manusia. Kalau misalkan kita nggak punya payung hukum, kita bisa buat secara cepat, gitu ya. Kita nggak punya lembaga atau kelembagaannya nggak ada, itu bisa dibuat dengan cepat. Kita nggak punya teknologinya, misalkan kita bisa beli, misalkan secara sederhananya. Kita nggak punya standar, kita bisa bikin. Tapi jika kita nggak punya sumber daya manusia, maka ini menjadi hal yang sangat krusial. Tidak mudah untuk mempersiapkan sumber daya manusia ini. Seperti Anda misalkan sekarang yang menjadi bagian dari proses untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Jadi butuh setidaknya 4 tahun untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak bisa misalkan saya butuhnya bulan depan, maka saya bisa cetak sumber daya manusia yang punya kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C, itu nggak bisa. Jadi perlu waktu. Makanya dari 5 pilar ini yang sangat-sangat krusial dan saat ini menjadi tantangan kita yang sangat besar itu adalah dari sisi sumber daya manusianya. Nah, kita akan lihat masing-masing pilar ini apa sih maksudnya. Jadi yang pertama itu adalah kebijakan. Jadi kebijakan ini adalah semacam landasan hukum dan kebijakan dalam bentuk peraturan terkait dengan penyelenggaraan IG di tingkat nasional maupun daerah. Jadi misalkan di sebuah kota, misalkan kota Mojokerto, misalkan dia memerlukan perda atau paling tidak misalkan perwali yang mengatur tentang bagaimana sebuah unit di tempat dia itu dibentuk dengan tugas khusus untuk penyelenggaraan IG, khusus untuk penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, kebijakan ini ada 3, jadi ini tergantung levelnya. Jadi yang pertama itu adalah kebijakan IG secara nasional. Ini dia dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, ini sangat-sangat penting banget karena sampai dia dituangkan dalam RPJM nasional. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Kemudian yang ketiga, secara nasional, ya, rencana aksi penyelenggaraan IG nasional ini dievaluasi itu setiap tahun melalui rapat koordinasi nasional informasi geospasial. Ini biasanya rutin dilaksanakan. Nanti mungkin kalau ada pelaksanaannya bisa kita informasikan. Dia ada pertemuan khusus membahas tentang rencana aksi, ya, rencana aksi itu melalui rapat koordinasi nasional. Kemudian ada namanya kebijakan IG di level instansi pemerintah. Ya. Jadi setelah ada kebijakan IG secara nasional, maka ada yang di level kementerian atau lembaga di pemerintah pusat biasanya. Kemudian hal ini disusun berdasarkan apa? Dia disusun berdasarkan kebijakan IG nasional. Jadi dia disusun berdasarkan aturan di atasnya. Dan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Selanjutnya dia ditetapkan oleh masing-masing kementerian atau kepala lembaga, masing-masing menteri atau masing-masing kepala lembaga pemerintah non-kementerian.
Jadi kalau dia punya kementerian, maka yang menetapkan itu adalah menterinya. Kalau dia lembaga non kementerian, maka yang menetapkan itu adalah kepala lembaganya. Nah, di level daerah juga sama. Jadi kebijakan IG pemerintah daerah itu disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Jadi dia diturunkan lagi sampai level daerah. Kemudian ditetapkan oleh masing-masing gubernur atau bupati atau wali kota. Kemudian dia dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini betapa penyelenggaraan IG ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi semua. Menjadi sangat penting bagi semua, sehingga kita sebagai salah satu klaster sumber daya manusianya, gitu, pilar kelimanya itu harus serius dalam penyelenggaraan IG ini. Kemudian yang kedua itu aspek kelembagaan, atau pilar kedua itu adalah kelembagaan. Jadi dia adalah kelembagaan yang dimaksud ini adalah wadah dalam penyelenggaraan IG. Jadi dia dibentuk melalui forum pertemuan antar pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, instansi pemerintah daerah, dan atau setiap orang. Kemudian forum pertemuan diselenggarakan oleh BIG secara berkala. Nah, contoh implementasinya di bawah ini saya buat warna biru, ini langsung saya ambil dari dari Badan Informasi Geospasial. Misalkan implementasinya itu adalah tersedianya unit kerja atau bidang atau seksi misalkan, atau SI ya di daerah misalkan yang secara khusus memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang mengelola data geospasial. Jadi misalkan ada UPT, misalkan kalau dulu di Provinsi Jawa Timur itu ada namanya UPT geospasial, gitu ya. Kemudian di Pemkot itu dia juga punya kelompok kerja geospasial dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah selain dia punya unit tadi itu, maka nanti harus ada kegiatan koordinasi resmi lintas instansi. Nah, biasa disebut sebagai forum data dalam pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial secara rutin. Nah, ini nanti diatur di di kebijakan supaya wadahnya ini bisa bekerja gitu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu adalah pilar teknologi. Nah, pilar teknologi. Nah, saat ini hal ini makin penting dengan perkembangan teknologi. Nah, penting dan sekaligus membuat semuanya menjadi relatif makin mudah. Asal kita menguasainya. Jadi kalau dulu misalkan untuk menyimpan data saja kita harus punya gudang, karena data kita itu sifatnya berupa kertas gitu ya. Jadi kita harus punya gudang besar gitu. Untuk bisa menggunakannya kita harus datang ke situ, minta izin dan sebagainya. Entah itu di print ulang, di plot ulang, atau di fotokopi misalkan. Seperti itu. Tapi sekarang dengan bantuan teknologi, data itu ketika kita simpan, dia cukup dengan dalam bentuk file saja. Jadi dia tidak memerlukan gudang yang gede gitu. Dia hanya memerlukan storage yang tidak terlalu besar. Kemudian ketika dia misalkan ini didistribusikan, misalkan saat ini misalkan teman-teman kita di Papua membutuhkan data tertentu dari kantor pusat di BIG misalkan di Cibinong, dia nggak perlu datang ke Cibinong gitu. Karena butuh waktu yang sangat lama. Cukup misalkan dia akses situs tertentu gitu, website tertentu, maka tidak sampai dalam hitungan menit misalkan dia sudah bisa mendapatkan datanya. Seperti itu. Jadi teknologi itu sangat memudahkan dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi secara definisi kalau Anda perhatikan di sini, teknologi di sini adalah semua sarana untuk mendukung penyelenggaraan IG. Kemudian dalam melakukan pembangunan dan atau pengembangan teknologi, instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain. Jadi boleh kerjasama dengan pihak lain. Kemudian kerjasama ini memuat ketentuan mengenai dua hal. Jadi wajib ada dua hal ini. Yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi kita nggak hanya
kerjasama kemudian nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi ketika kita kerjasama maka harus ada peningkatan kapasitas SDM kita. Kemudian yang kedua itu adalah adanya alih teknologi. Jadi suatu saat gitu ya, setelah kerjasama kita harus bisa menguasai teknologi itu. Gitu. Misalkan membangun hal yang sama, misalkan dengan teknologi yang mirip-mirip, tidak 100% sama dengan yang kita pakai ketika kita bekerja sama dengan pihak luar tadi. Nah ini contoh implementasinya. Saat ini Indonesia memiliki data center geospasial. Jadi Anda kalau nanti main-main ya, suatu ketika kita main-main ke Badan Informasi Geospasial di Bogor, kita bisa lihat di sana ada data center geospasial. Jadi semua data geospasial itu disimpan di sana. Jadi dia diamankan di sana. Kemudian yang kedua, misalkan kita punya geoportal. Semua pemerintah daerah, yaitu dari level provinsi sampai dengan pemerintah kota atau kabupaten dan juga kementerian lembaga itu memiliki geoportal. Jadi dia naruh datanya di situ, kemudian nanti dia datanya dalam tanda kutip ya, tercloning ke data center. Yang untuk apa? Untuk pengamanan. Dan juga dia bisa diakses oleh instansi atau pihak yang memerlukan. Kemudian yang keempat itu adalah namanya standar, ya, standar. Jadi ini adalah acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG. Jadi berupa standar nasional Indonesia atau spesifikasi teknis lainnya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan kita itu memiliki banyak SNI. Kita bikin peta, misalkan ada SNI-nya. Kita membuat sesuatu, ada SNI-nya. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mengikuti SNI ini, kita bekerja ya berdasarkan SNI yang ada, maka kita harap hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita inginkan dan dengan kualitas yang memang kita harapkan bersama. Yang ketiga, standar nasional Indonesia dapat diberlakukan secara wajib oleh penyelenggara IG. Jadi dia bisa diminta itu untuk diwajibkan kepada penyelenggara IG. Yang keempat, penyelenggara IG melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap SNI atau spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan kewenangannya. Ini adalah contoh implementasinya, misalkan ada SOP, Standard Operating Procedure, tentang pengelolaan layanan melalui infrastruktur data spasial, misalkan ya, infrastruktur IG. Kemudian pengelolaan data geospasial juga mengikuti SNI atau spesifikasi teknis yang ditentukan oleh kementerian atau lembaga yang terkait, misalkan tentang informasi geografis khusus tentang tentang informasi geografis, misalkan dia SNI-nya berapa. Ya. Kemudian metadata dia seperti apa, gitu ya, PP, peraturan pemerintah tentang tingkat penelitian tata dan tata ruang dan sebagainya. Jadi dia bisa berupa SNI, spesifikasi teknis, atau hal yang dipakai untuk menjamin bahwa proses dan hasil akhirnya nanti itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Jadi prinsipnya itu adalah sumber daya manusia yang ada gitu ya. Itu harus ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan IG. Jadi kita tahu bahwa ketika kita menyelenggarakan IG gitu ya, IG ini berkembang sangat pesat ya. Tidak hanya datanya yang bertumbuh gitu ya, teknologinya juga bertumbuh, kemudian berbagai misalkan hal terkait dengan pemanfaatnya juga berkembang. Artinya bahwa SDM-nya ini juga kalau nggak ikut berkembang, dia akan ketinggalan ya, dia akan ketinggalan. Orang pakai teknologi A, kita nggak ngerti gitu, kita ketinggalan. Orang sudah misalkan untuk berbagi data dia menggunakan teknologi B, misalkan kita nggak ikuti, maka kita ketinggalan dan sebagainya. Makanya sumber daya ini harus ditingkatkan, sumber daya manusianya ini. Jadi peningkatan kapasitas SDM itu dilaksanakan melalui tiga jalur.
Yang pertama itu adalah jalur pendidikan formal, ya, jalur pendidikan seperti yang Anda ikuti ini. Jadi nggak banyak gitu ya sekolah atau perguruan tinggi yang punya apa namanya bidang apa namanya jalur pendidikan formal yang terkait dengan informasi geospasial seperti geomatika, geodesi, geografi, gitu. IT, beberapa yang terkait dengan kita. Itu nggak banyak, gitu ya. Jumlahnya sangat terbatas dibanding dengan bidang-bidang keilmuan lainnya di sekitar kita. Di pendidikan ini dia harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan formal di bidang IG. Kemudian dia harus disusun, dia harus memiliki kurikulum yang disusun oleh lembaga pendidikan formal di bidang IG. Ini dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Seperti saat ini contohnya misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua itu adalah ada namanya pelatihan. Jadi selain pendidikan kita juga bisa mengikuti pelatihan, gitu ya. Dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari BIG. Jadi nggak boleh sembarangan ikut apa namanya pelatihan, ya. Jadi pelatihan yang dimaksud ini adalah pelatihan tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi oleh Badan Informasi Geospasial. Dan itu juga terbatas. Kemudian yang terakhir itu adalah melalui penelitian, ya. Penyelenggaraan IG sesuai dengan ketentuan peraturan penelitian yang terkait dengan penyelenggaraan IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada 3 jalur peningkatan kapasitas SDM, dan kita di perguruan tinggi bisa melakukan 3-tiganya, ya. Jadi kita bisa, Anda ketika jadi mahasiswa bisa mengikuti pendidikan formal seperti saat ini, kemudian juga nanti misalkan kita mengikuti pelatihan, kemudian juga bisa mengikuti penelitian, gitu, tentunya dengan bergabung dengan Bapak Ibu dosen lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah sumber daya manusia merupakan tenaga profesional, ya. Jadi Anda secara pribadi itu adalah tenaga profesional di bidang IG, maka Anda nanti harus tersertifikasi. Jadi Anda punya sertifikat untuk bisa menyelenggarakan IG. Jadi kita punya semacam SIM, ya, untuk bisa menyelenggarakan IG itu. Kalau misalkan di Malaysia gitu ya, surveyor berlisensi misalkan istilah mereka di situ, kita juga sedang menuju ke sana. Itu sama kerennya dengan dokter spesialis. Jadi karena banyak yang butuh dan jasanya diperlukan oleh banyak pihak. Kemudian yang keempat, sertifikasi yang tadi itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ini ada bidangnya sendiri yang mengurus sertifikasi. Kemudian siapa yang boleh mensertifikasi itu ada namanya lembaga sertifikasi dan sebagainya. Salah satu contohnya misalkan ada namanya LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi masyarakat penginderaan jam Indonesia misalkan. Kemudian LSPIC, Cattle Surveyor Indonesia dan sebagainya. Kemudian contoh implementasinya yang sudah saya sebut tadi itu adalah penyelenggaraan IG memiliki staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang pengelolaan data dan informasi geospasial. Jadi kalau tadi misalkan sudah dibuatkan peraturan, ya, sudah ada payung hukumnya, kemudian sudah dibuatkan wadah, sudah ada kantornya misalnya, UPT Geospasial, sudah ada kantornya, sudah ada teknologinya, sudah diberikan teknologi, atau sudah kantornya sudah punya teknologinya, gitu ya. Kemudian ada standarnya juga yang harus kita ikuti, yang dibuatkan oleh pemerintah pusat. Tapi nggak ada orangnya, ya, nggak ada sumber daya manusianya. Tentu ini jadi masalah besar. Makanya setiap yang tadi itu, ya, ketika penyelenggaraan IG maka dia harus ada orang yang berlatar belakang geospasial yang melaksanakan tugas ini, tugas terkait dengan penyelenggaraan IG. Jadi misalkan di Bapeda misalkan biasanya kalau daerah-daerah yang apa namanya baru mengenal tentang IG misalkan, banyak yang tugas pokok fungsi terkait IG ini dia melekat di Bapeda atau Bapeko, ya, dia melekat di situ. Dan kata kuncinya itu adalah setelah dia misalkan dibuat di sana maka ada orang yang berlatar belakang itu.
Ya kita punya pengalaman banyak pemerintah daerah yang nggak bisa maju-maju ya, terseok-seok gitu ya dalam penyelenggaraan IT, bukan karena pilar 1, 2, 3, 4, tapi rata-rata karena pilar kelima. Jadi dia nggak punya sumber daya manusia yang memang mumpuni di bidang itu. Sehingga ketika ada perkembangan sedikit, misalkan disuruh update sesuatu, misalkan dia nggak bisa, dan sebagainya. Baik, itu dulu yang perlu saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya, di sesi tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.